Mengenai salat witir, yang pertama hukum dan definisi salat witir. Salat witir termasuk salat sunnah yang dianjurkan sekali. Dan tidak semestinya seorang muslim meninggalkannya dalam kondisi apapun. Dalam prakteknya, hendaklah seorang muslim menjadikan salat witir sebagai penutup salat sunnah malamnya yang dikerjakan setelah salat isya. Karena salat tersebut hanya 1 rakaat jumlah minimalnya, sehingga disebut dengan salat witir atau ganjil. Sampai sini dulu sebelum saya baca dalilnya. Witir artinya ganjil. Dan dalam hadis dikatakan innallaha witrun yuhibbu witra. Allah itu ganjil, suka dengan sesuatu yang ganjil. Makanya para ulama salaf dari sahabat, dari tabi'in, mereka kalau makan, mereka ganjilkan. Misalnya makan bismillah, mereka lepaskan alhamdulillah. Itu minimal 3 kali sampai 5 kali. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu minum 1 gelas bisa sampai 11 kali. Bismillah minum, dilepas lagi alhamdulillah. Selalu dipilih angka ganjil. Karena dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala suka dengan ganjil. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil. Ya. Tetapi dalam masalah solat ini, solat witir disebutkan ganjil karena jumlah minimalnya, ini jumlah solat yang paling sedikit. Ada minimalnya 1 rakaat. Dan maksimal 3, ada riwayat yang menyebutkan 5 rakaat. Solat witir ini sangat dianjurkan. Kalau dalam madhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau wajibkan. Satu-satunya solat sunnah diwajibkan adalah solat witir. Dan tentang masalah waktu yang paling baik, khilaf di antara ulama. Kapan witir dikerjakan paling afdal? Apakah sebelum tidur atau sesudah tidur? Ya, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang pernah mendatangi rumah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mendatangi rumah Abu Bakar dan mendengarkan Abu Bakar sholat malam. Begitu juga dengan Umar. Kemudian Nabi SAW waktu ketemu sholat subuh bertanya kepada Abu Bakar, kapan kau witir hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, setelah isya ya Rasulullah. Jadi habis ba'diyah isya langsung sholat witir. Lalu Umar ditanya, kapan kau witir hai Umar? Kata Umar, aku witir di akhir malam ya Rasulullah, menjelang subuh. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil mengatakan orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Kalau seandainya seseorang khawatir dirinya tidak terbangun di malam hari, maka yang paling afdal solat setelah ba'diyah isya. Tapi kalau seseorang yakin dirinya akan bangun di akhir malam, maka lebih afdal dia takhirkan di akhir malam. Karena tetap saja keutamaan sepertiga malam lebih utama. Ya. Seperti itu kurang lebih. Poin nomor 2, solat sunnah yang dikerjakan sebelum solat witir. Di antara hal yang disunnahkan adalah mengerjakan solat sunnah terlebih dahulu sebelum ditutup dengan solat witir. 2 rakaat atau lebih hingga 10 rakaat. Lalu mengerjakan solat witir sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Muslim nomor 736. Artinya kalau orang bangun tengah malam, maka alangkah baiknya kalau dia ikuti dulu solat malam 8 sampai 10 rakaat, baru kemudian dia tutup dengan witir. Kalau dia sholat cuma 8 rakaat, tahajudnya berarti witirnya 3 rakaat. Kalau dia sholat 10 rakaat, sholat tahajud berarti witirnya cuma 1 rakaat. Intinya 11 rakaat yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW, walaupun orang boleh mengerjakan lebih daripada itu. Ya, khilaf di antara ulama masalah itu, tetap afdaliyahnya sholat 11 rakaat. Tetapi boleh orang mengerjakan lebih daripada jumlah rakaat tersebut. Beranjak daripada hadis tadi ini, riwayat Bukhari, qiyamul lail atau sholatul lail mathna. Salat malam 2 rakaat, tidak ada batasnya. Dan ini sebabnya kenapa Umar radhiyallahu anhu menggenapkan salat tarawih menjadi 23 rakaat. Karena berpegang pada hadis ini. Yang ketiga, waktu salat witir. Waktu salat witir adalah setelah salat isya hingga sebelum fajar terbit. Tetapi mengerjakannya di penghujung malam lebih utama daripada di permulaannya. Kecuali bagi orang yang merasa khawatir tidak dapat bangun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man dhanna minkum alla yastayqidha akhiral laili falyutir awwalah. ومن ظن أنه يستيقظ آخرة فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل." Barang siapa di antara kamu yang menduga tidak dapat bangun di penghulung malam, di akhir malam, hendaklah ia sholat witir di permulaannya. Dan barang siapa di antara kamu yang menduga akan bangun di penghulung malam, hendaklah ia sholat witir di penghulung malam. Karena sholat sunnah di penghulung malam itu dihadiri oleh para malaikat dan itu lebih utama. Hadis ini sahih riwayat Ahmad nomor 13.795. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi afdaliyahnya, kalau ikhwas sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah bisa bangun, maka lebih afdal di akhir malam. Kalau ragu tidak bangun, maka sholatnya setelah ba'diyah isya.
Yang kelima, bacaan dalam solat witir. Dalam 2 rakaat solat witir setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, dan membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain atau Al-Falaq sama An-Nas pada rakaat kedua. Hadis ini disebutkan di riwayat Abu Daud nomor 1423 dan juga An-Nasai 1729. Maksudnya adalah solat witir ini kan dibagi menjadi 2 rakaat pertama salam, 1 rakaat kemudian salam. Bahasa Syekh Abu Bakar sini rahimahullah, 2 rakaat solat witir maksudnya 2 rakaat salam sama 1 rakaat salam, ini dianggap 1 rangkaian. Jadi kalau antum bantu baca buku ini jangan fahami 2 rakaat ini. Kesannya ya 1 rakaat itu membaca Al-A'la dan Al-Kafirun, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi beliau menganggap 3 rakaat itu 1 rangkaian. Walaupun dipisah dengan salam, 2 rakaat salam baru 1 ini. Makanya bahasa beliau di sini dalam 2 rakaat solat witir, setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca Al-A'la dan Al-Kafirun. Maksudnya di rakaat pertama sama rakaat kedua. Baca Al-Fatihah sama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya sama Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Pada rakaat membaca dan Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain pada rakaat yang kedua. Maksudnya Al-A'la di rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua, dan rakaat ketiga yang dianggap adalah rakaat yang kedua di witir. Karena kalau dipisahkan dianggap 2 rangkaian, 2 rakaat sama 1. Maka membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Walaupun Al-Ikhlas saja sudah cukup. Tapi Nabi SAW pernah membaca 3 itu. Yang keenam, poinnya, makruh mengerjakan sholat witir berulang kali dalam 1 malam. Bahkan sebagian ulama menegaskan tidak boleh sama sekali. Kalau antum sudah witir di awal malam, maka kalau terbangun akhir malam cukup tahajud saja, tidak usah witir lagi. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, la witrani bilailah. Tidak boleh ada 2 rakaat witir dalam 1 malam. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 470 dengan sanad sahih. Jadi seseorang yang telah mengerjakan sholat witir pada permulaan malam, artinya setelah ba'di isya, lalu ia terbangun dan hendak mengerjakan sholat sunnah, hendaklah ia mengerjakan sholat sunnah malamnya. Dan tidak perlu mengulangi sholat witirnya berdasarkan sabda Nabi SAW, la witrani bilailah. Tidak boleh mengerjakan 2 witir dalam 1 malam. Itu semua berhubungan dengan masalah witir.